Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, sugeng dalu, sugeng enjang, sugeng sonten, pokoknya sugeng kemawon. Apa kabar dulurku semua? Semoga bahagia dan baik selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa tetap bahagia walaupun BBM dalam keadaan naik, tapi audio kita tetap yang terbaik. Matur nuwun sedulurku sedaya. Video pertama minggu kemarin banyak sekali respon, baik melalui kolom komentar atau inbox langsung kepada saya. Di antaranya ada yang meminta dilanjutkan, Mas, lanjutkan simulasi penguatan dan bentuk sinyalnya bagaimana. Kemudian ada yang meminta dan memberikan saran tentang margin, ya kan, diantaranya pace marginnya bagaimana, gain marginnya berapa, ya kan. Kemudian ada yang meminta perhitungan distorsi sama total harmonic distorsi itu. Kemudian slew rate SR ya, slew rate. Jadi gini lor, karena keterbatasan aplikasi, ini saya menggunakan aplikasi Proteus. Kenapa saya pakai aplikasi Proteus ini? Karena memang saya biasa kerja pakai aplikasi ini. Jadi setelah dari skema kita simulasikan, kelihatan ya kalau rangkaian kita ini jalan, kemudian langsung bisa kita aplikasikan ke PCB. Jadi kalau kita mau bikin PCB langsung aja di sini lor. Dari skema yang ada itu tinggal disusun seperti ini. Dia nanti jalurnya bikin sendiri lor. Nah inilah enaknya produk aplikasi Proteus gitu. Bahkan 3D-nya pun ada. Ini bentuk 3 dimensinya di sini ada. Jadi keterbatasan aplikasi sama ilmu saya sebenarnya lor, untuk mensimulasikan lebih expert lagi ya. Tapi nggak apa-apa, pelan-pelan kita belajar, nanti kita lampaui bersama. Jadi intinya saya membuat video ini itu bukan untuk menggurui ya, bukan untuk meminteri, karena saya juga belum pinter. Jadi tujuan utama saya membuat video simulasi ini itu adalah supaya agar teman-teman tuh tahu ya kan, satu nilai komponen yang teman-teman rubah ini itu berdampak seperti apa dan bagaimana gambaran visualnya. Jadi saya cuma ingin memberikan visual aja, ketika Anda melakukan modif ini itu visualnya seperti apa. Anggaplah seperti frekuensi yang telah yang dihasilkan seperti apa setelah dirubah beberapa komponen, terus bagaimana penguatannya, bagaimana bentuk sinyalnya. Hanya itu lor saya lor. Jadi ingin berbagi itu saja. Jadi kalau untuk meminteri bagaimana perhitungan ini itu saya bukan bidangnya, tapi ya perlahan kita bareng-bareng sama-sama belajar. Yang namanya manusia ini belajarnya kan berproses lor ya. Jadi ya mohon sekali buat para master ya kan, buat para expert yang ada di grup, mohon bimbingannya, mohon masukannya ya kan, untuk kebaikan kita bersama juga kedepannya, supaya lebih maju, supaya lebih pinter dalam mengembangkan driver yang ada di pasaran ini. Oke, kita lanjut. Kali ini simulasi penguatan dan bentuk sinyal. Untuk kemarin kan frekuensi ya, bentuk frekuensi, sekarang bentuk signal dan penguatannya itu seperti apa. Ini skema standar driver Sanken 400 watt. Nah, saya sendiri juga ambigu ya. Ada yang bilang Safari 400 watt, Sanken 400 watt, memang identik, cuman bedanya untuk yang Safari kemarin di sini masih ada R satu lagi. Di sini juga ada R ya kan. Sedangkan nilai-nilai kapasitornya juga berbeda. Kalau yang di Safari kemarin di sini 4,7 nano. Di sini 100 PF ya, 100 picofarad. Di sini juga 100 picofarad. Sedangkan ini 200 PF. Ini skema saya ambil langsung secara aktual dari driver Sanken 400 watt yang ada di toko-toko ya, yang ada di PCB Layout, yang beredar di YouTube di Google juga seperti ini. Nilainya sama seperti ini. Nah, sedangkan untuk Zener 24 volt ini beberapa produsen malah tidak memasangkan ya, memang tidak dipasang itu Zener 24 Zener ini
dioda Zener 24 volt ini, jadi nggak dipasang. Tapi oke lah, kita simulasikan dulu. Driver Sunken 400 watt ini dengan jatuh daya 65 volt DC CT. Kalau di trafo kisaran 45 VAC ya lor ya. Nah, kita coba dulu inputnya berapa. Input yang kita gunakan itu standar dari output mixer di 0 dB. 0 dB itu kalau dikonversi ke RMS itu sekitar 775 mili volt RMS. Sedangkan kalau peak to peak itu kisaran 1,1 atau dibulatkan 1 volt gitu juga nggak apa-apa sih untuk peak to peaknya ya. Nah, kalau RMS nya 775 mili volt RMS. Frekuensi yang kita gunakan frekuensi tengah 1 kHz. Kita coba dulu ya lor ya. Kita start. Nah, kita start. Nah, ini untuk ini yang kuning. Yang kuning ya lor ya, yang di atas ini input, sinyal input. Yang biru ini B itu sinyal output. Kenapa kok nggak sama dengan input? Ya ini cacat lor. Cacat sinyal nih lor. Input 0 dB sedangkan outputnya terpancung nih di bukit dan di lembah. Di atas terpotong, di bawah juga terpotong. Kenapa? Nah, ayo pelan-pelan kita cari permasalahannya. Kenapa? Kita stop dulu. Kita stop dulu. Tadi terlalu tinggi ya, mungkin terlalu tinggi inputnya ya kan, inputnya kan 0 dB ya. Nah, kita turunkan desibelnya. Ini outputnya di puncak sudah terpotong, di lembah juga terpotong. Kita turunkan inputnya menjadi berapa. Kita pakai amplitude aja ya, satuannya 1 peak to peak, berarti separuhnya 500 mili volt peak to peak. Kita lihat masih terpancung di bukitnya, kalau di lembahnya sudah aman. Ini 500 mili volt peak to peak. Kita turunkan lagi di 400 mili volt. Masih cacat di bukitnya. Berapa lor yang pas nih lor? Kita turunkan lagi ke 300 mili volt peak to peak. Masih juga cacat di atasnya, di bukitnya lor. Bukit itu ini lor. Nah, harusnya kan sama kayak input nih lor. Di atasnya sinus sempurna, di bawah juga sinus sempurna, tapi ini di atas cacat lor. Kita kecilkan lagi inputnya lor ya, menjadi 200 mili volt peak to peak. Nah, di sini sudah terlihat linier. Jadi kesimpulannya, untuk driver standar ini itu gain ya, penguatannya sangat tinggi ya kan, gainnya sangat tinggi. Jadi input kecil pun dia sudah mampu gede suaranya. Jadi buka sidik jos itu katanya teman-teman ya. Nah, ini bentuk sinyalnya. Jadi inputnya cukup kecil aja, nggak usah gede-gede, sudah kenceng banget bunyinya. Cuman di situ kita membuang atau menyalahi kaidah-kaidah input standar ya. Kita tahu standar input tadi kan di 0 dB ya lor ya, di 775 volt RMS. Ibaratnya di mixer itu belum sampai nyala lampu PFL nya ya, belum sampai 0 dB, tapi driver ini sudah jerit-jerit suaranya. Nah, terus gimana menurut teman-teman ini, gimana supaya
supaya input tetap di 0 dB tapi penguatannya tetap linear, nggak cacat seperti tadi. Kita anggap 0 dB nya di 1 ya lor ya, 1 peak to peak aja, karena kan tadi kalau kita konversi 1,1 kita bikin 1 aja ya, bercecek ya. Nah seperti ini lor. Nah ini kita kembalikan lagi ke 0 dB ya lor ya. Ini 0 dB, outputnya yang warna biru, inputnya yang warna kuning. Nah, cacat ya lor ya. Coba kita turunkan nilai penguatannya. Gimana cara menurunkannya? Nah teman-teman pasti udah pada tahu ya. Jadi nilai penguatan atau gainnya ini bisa kita turunkan dengan cara merubah RNFB ini. Ini adalah resistor negatif feedback, kan dari output diumpan balikkan ke ini transistor diferensial yang inverting. Kalau ini kan non inverting. Nah di sini berarti negatif feedbacknya ini namanya R negatif feedback, sedangkan yang ke bawah ini R gain menuju groundnya. Ini kita tinggikan menjadi 1 kilo ya kan lor. Ini 47 kilo. Coba kita hitung dulu rumus penguatannya kan RNFB dibagi R gain plus 1, berarti 47 kilo dibagi 1 itu adalah 47 plus 1, berarti ada 48 kali penguatan. Kita tes dulu, masih cacat di atas, berarti bisa kita turunkan nilai RNFB nya menjadi 33 kilo. Berarti 33 plus 1 ada 34 kali penguatan. Nah di sini masih agak terlihat cacat ya. Nah ini di puncaknya ya lor ya, di bukit masih ada cacat sedikit. Bisa kita turunkan lagi atau menurunkan nilai ini R pembagi tegangan ini diturunkan 2K2. Masih agak sedikit cacat. 1 kilo masih sedikit, kita kembalikan 2K2. Nah sudah mulai linear ya. Ini tadi masih agak cacat, atau kita turunkan nilai R pembagi tegangan ini menjadi 6K8. Nah ini agak berkurang, coba kita kecilkan lagi 4K7. Oke, sekarang sudah sinus sempurna. Di puncak sinus, di bawah pun sinus. Break dulu ya lor, tak ngopi sih. Lor, lanjut lagi. Jadi tadi ketemunya supaya input tetap di 0 dB dan output sinus seperti inputnya. Nah ini lor ya, puncak mulus, lembah mulus. Itu ketemunya kita rubah penguatannya. RNFB 33 kilo, R gainnya 1 kilo. Jadi gainnya ada 34 kali penguatan. Jadi gini lor, maksudnya 34 kali itu ketika inputnya ini 1 volt peak to peak. Ini lor, ini tadi kan 1 volt ya kan, berarti outputnya ada 34 volt peak to peak seperti itu tuh lor.
Terus melihat apa lagi ya? Kalau di Proteus ini yang sering saya lakukan adalah melihat ya ini cacat sinyal, sinus apa enggak, habis itu pergeseran fasa atau phase margin ya. Phase margin itu satuannya derajat lur ya. Nah, ini kan kita bekerja di 1 kHz. Puncak input ketemu puncak output, lembah input ketemu lembah output. Jadi tidak ada pergeseran fasa. Jadi phase marginnya benar-benar zero. Jadi nggak ada pergeseran sama sekali. Bagus ya untuk frekuensi 1 kilonya. Untuk middle-nya benar-benar jujur ya. Ketika dibunyikan middle frekuensi tengah ini tidak ada pergeseran fasa sedikit pun. Jadi benar-benar jujur ini si Tripper Safari. Terus coba kita turunkan frekuensi kerjanya. Nah, kita lihat dari ini, dari apa namanya? Dari frekuensi respon kemarin kita mulai dari 100 sampai 12 kilo ya. Frekuensi low sub. Frekuensi low, kita main di frekuensi low dulu. Frekuensi low nya hai, nah kita minta 100 Hz coba. Ini cocok nih buat si dangdutan nih. Kita play frekuensi 100 Hz. Bagaimana lur, 100 Hz ada cacat lur di puncaknya ya kan, cacat ya. Di lembahnya enggak, cuman geser. Phase marginnya geser. Nah ini gesernya berapa derajat nih nggak bisa tahu saya kalau di aplikasi Proteus ini. Ini pokoknya gesernya sedikit ke kemana ini lur. Seharusnya dia lebih ke kanan ya kan, tapi dia gesernya ke kiri. Nah ini phase marginnya geser dan puncaknya. Jadi di 100 Hz dia cacat. Peak sudah dikasih input 0 dB untuk 100 Hz. Di frekuensi 100 Hz dia cacat. Kemudian di frekuensi berapa lagi lor? Kita coba lagi lah. 80 Hz. Lebih ngesap nih. Tetap di puncaknya dia cacat. Dan phase marginnya semakin jauh. Entah berapa derajat ini. Geser atuh lur. Di frekuensi rendah dia geser. Oke, kita turun lagi sampai ke 40 Hz. Nah, di sini 40 Hz. Ya kan kelihatan yang geser banget ya lur ya. Geser, phase-nya bergeser. Jadi di frekuensi mana sih dia yang benar-benar jujur bunyinya ini? Ya frekuensi tengah tentunya loh. Dimulai dari frekuensi berapa lor? 400 coba lor. Nah 400 Hz ini dia sudah terlihat kejujurannya lor. Si Tripper Safari sudah terlihat kejujurannya di 400 Hz. Nah ya, lembah ketemu lembah, puncak pun ketemu puncak. Nah jadi phase-nya di sini benar-benar jujur, tidak ada pergeseran phase. Terus mau coba kemana lagi nih? Coba naik ya lor ya. Kalau ada frekuensi cis. Nah, jadi di frekuensi 400 sampai 1 kilo tergolong jujur. Naik dikit ya lor ya, 2 kilo coba lor ya. 2 kilo tergolong masih jujur. Nah, puncak ketemu puncak, lembah ketemu lembah. Naik lagi, naik ke 12 kilo lor ya. Ini frekuensi high ini. Nah di frekuensi 12 kilo ini pun sudah terlihat ketidakjujurannya lor. Geser dia. Nah puncak nggak ketemu, lembah dam nggak ketemu. Piye ini piye 12 kHz
sudah mulai bergeser pas marginnya. Entah berapa derajat, di sini nggak ada hitung-hitungannya. Tentunya semakin ke atas semakin bergeser ya lor ya. Frekuensi clarity kan di 12 sampai 16 bahkan sampai 20 kHz. Di 16 kHz ini ya yang katanya frekuensi mewah. Kalau ada audio yang bisa mereproduksi 16 kHz dengan sempurna dikatakan bunyinya mewah gitu katanya. Itu referensi dari master audiophile. Nah, geser lor, tapi lor di 16 kHz jelas lah. Tadi di 12 saja udah geser ya. Jadi rentang berapa sih dia nggak geser pace-nya? Kejujurannya itu terbukti di berapa kHz. Yang pertama tadi bottomnya di 400 Hz, atasnya di topnya di berapa lor? Di 5 kHz coba ya. 5 kHz ini frekuensi rawan ringing ya, frekuensi rawan ringing, tapi dia tetap, nah ini sudah mulai menggeser nih sedikit banget ya, berarti range-nya antara 400 sampai 5 kHz lah. Kejujurannya bisa dipertanggungjawabkan untuk dripper ini. 400 Hz sampai berapa tadi yang terakhir kita hitung? 5 kHz. Di atas atau di bawah itu sudah selenco. Nah, yang tahu selenco ya monggo, yang pernah dengar lagunya selenco. Nah ini pokoknya frekuensi di atas atau di bawah range yang kita bicarakan tadi, pace-nya sudah bergeser jauh. Jadi pace jujurnya dia itu untuk bottomnya di 400 Hz sampai 5 kHz. Nah ini pace kejujuran dia nih, bener-bener jujur, tidak ada pergeseran tuh. Jadi ya kalau skema seperti ini idealnya ini 400 sampai 5 kHz kita gunakan ampli ini untuk menghandle frekuensi range seperti ini. Monggo lur yang punya ide-ide lain atau jurus-jurus andalan Anda untuk mengubrek-ubrek dripper Safari atau Sunken 400 watt ini, silakan Anda tampilkan, Anda tunjukkan kepada kita semua. Sama-sama kita belajar apakah ada cara untuk membuat power amplifier ini lebih linear ya kan, pace-nya lebih jujur dari 20 Hz sampai 20 kHz, tidak ada pergeseran. Itu jamunya apa aja, terus terang saya juga belum tahu. Teman-teman di luar sana mungkin ada yang sudah tahu di mana yang harus diganti, di mana yang harus dimodif, atau mungkin menambahkan rangkaian boss trap ya, menambahkan rangkaian di tengah sini bias servo ya kan. Ini silakan Anda berkreasi. Kalau Anda ya ingin mengetahui bentuk sinyalnya, bentuk gelombangnya, bagaimana cacatnya, bisa sharing kepada kita. Nanti kita bikinkan simulasinya seperti ini lor. Jadi tujuan kita cuma belajar, pengen mengetahui ya bentuk-bentuk secara visual. Kan kita biasanya tolak ukurnya kan adalah kuping meter. Nah sekarang kita bantu dengan visual. Jadi seandainya kita melihat skema seperti ini secara visual, kira-kira detailnya akan seperti itu. Jadi sudah punya parameter masing-masing. Monggo lor, dengan senang hati saya buka kesempatan ini seluas-luasnya buat teman-teman yang ingin mengembangkan dripper atau apapun yang berkaitan dengan audio. Dengan senang hati saya akan bersedia membantu untuk mensimulasikannya. Ya cuma ini yang bisa saya lakukan lor. Mudah-mudahan manfaat buat kita semua. Salam solder panas dari Pulau Borneo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.